Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya dengan saya Erono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi asuhan keperawatan pada masalah psikososial, yaitu berduka. Baik, nanti kita akan lihat diagnosa keperawatan untuk berduka, kehilangan, dan lain sebagainya, dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Next. Baik, barangkali di sini ada 3 pertanyaan ya, bisa dikerjakan. Saya beri waktu maksimal 5 menit ya, bisa dikerjakan di kolom komentar. Silakan. Lagi koreksi yang lokal masih bentar lagi kok. Kemarin udah sih sebagian. Lanjutkan. Oke, baik, saya rasa sudah ya, bisa dilanjutkan. Bagi yang belum, tidak masalah, silakan dilanjutkan saja ya. Baik, next. Baik, dalam perkuliahan kali ini tujuan umumnya adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan,
Kemudian tujuan khususnya adalah menjelaskan konsep kehilangan, kemudian melakukan proses keperawatan pada pasien dengan kehilangan, kemudian melakukan pengkajian pada pasien dengan kehilangan, menyusun diagnosis keperawatan pada pasien dengan kehilangan, melakukan tindakan keperawatan kepada pasien dengan kehilangan, kemudian melakukan tindakan keperawatan pada keluarga pasien dengan kehilangan, mengevaluasi kemampuan pasien dan keluarga dalam merawat pasien dengan kehilangan, dan melakukan dokumentasi hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan. Jadi harapannya adalah ketika mahasiswa sudah melewati perkuliahan ini, mahasiswa mampu untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan. Oke, baik, next. Baik, ini adalah definisi berduka ya. Berduka itu adalah respon psikososial yang ditunjukkan oleh klien akibat kehilangan ya, baik kehilangan objek, kehilangan orang, kehilangan fungsi, kehilangan status, kehilangan bagian tubuh atau kehilangan hubungan. Nah, sedangkan duka cita itu adalah proses kompleks yang normal ya, yang meliputi respon dan perilaku emosional, baik itu fisik, spiritual, sosial, dan intelektual ketika individu memasukkan kehilangan yang aktual, adaptif, ataupun dipersepsikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah definisi yang barangkali bisa kita gunakan ya untuk memahami apa itu berduka ya. Jadi pada dasarnya adalah berduka itu kehilangan baik itu orang, objek, fungsi, status, bagian tubuh ataupun hubungan. Baik, penyebabnya apa akan kita lihat. Baik, ini adalah penyebab. Penyebab kematian, penyebabnya bisa jadi karena kematian keluarga atau orang yang berarti, kemudian antisipasi kematian keluarga atau orang yang berarti, kemudian kehilangan objek ataupun fungsi atau pekerjaan atau status atau bagian tubuh ya, kemudian kehilangan hubungan sosial, atau antisipasi kehilangan ya, objek, pekerjaan, fungsi, status, bagian tubuh atau hubungan sosial lainnya. Baik. Nah, antisipasi kehilangan itu adalah mengantisipasi atau mencegah agar kehilangan itu tidak terjadi ya, bisa jadi karena dia kehilangan objek ya, kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan fungsi, kehilangan status, ataupun kehilangan bagian tubuh ataupun hubungan sosial yang lainnya. Oke, next. Baik, ini adalah kondisi klinis terkait dengan, jadi kondisi klinis itu adalah yang menyebabkan berduka itu muncul ya, bisa jadi karena kematian anggota keluarga atau orang terdekat ya, kemudian amputasi ya, amputasi itu proses pemotongan misalkan pada kaki atau tangan pada pasien DM misalnya. Nah, itu kita lakukan amputasi, kemudian melahirkan meninggal, kemudian putus hubungan pekerjaan ya, jadi PHK seperti itu, kemudian penyakit terminal seperti kanker dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi klinis yang bisa bisa menyebabkan berduka itu muncul. Baik, tahap berduka akan kita lihat pada slide selanjutnya. Next. Baik, nah ini adalah tahap berduka menurut Kübler-Ross ya. Jadi dia ada grief cycle di mana pola ini itu secara normalnya ya. Jadi pola yang muncul pada tahap berduka ya, pada normal itu seperti ini ya. Bisa saya gambarkan. Jadi dia itu mulai berduka itu muncul di sini ya. Oke, sebentar. Ya, berduka muncul di sini. Nah, kemudian dia akan naik ke atas ya, dia akan naik ke atas, kemudian dia akan dengan marah seperti itu atau anger, kemudian dia akan depression ya, dia akan paling bawah, kemudian dia akan bergaining, kemudian dia akan mengalami acceptance atau penerimaan. Nah, ini adalah pola dari Kübler-Ross yang dialami oleh secara normal ya, maksudnya kehilangan secara normal atau tahap berduka. Pertama itu adalah denial. Kita pasti kalau mendapatkan permasalahan atau kita akan mendapatkan
musibah seperti itu ya, atau tadi kehilangan ya, baik orang yang terkasih, pekerjaan, kemudian status dan lain sebagainya, pasti kita akan menolak terlebih dahulu ya. Jadi kita akan kebingungan, kita akan shock, kita akan takut seperti itu ya, dan akan penolakan ya. Tidak mungkin saya yang terjadi, contoh kalimatnya seperti itu ya. Saya akan baik-baik saja dengan keadaan seperti ini gitu. Nah, itu adalah tahap di mana kita masih denial. Kenapa saya yang harus kena misalnya. Nah, itu adalah tahap-tahap denial. Kemudian anger. Anger itu adalah ketika kita itu posisi di kondisi marah ya, dengan keadaan yang kita alami ya. Jadi kita akan frustasi, kita akan cemas, kemudian kita akan mengalami iritasi ataupun hal-hal yang lainnya, sehingga kita marah dengan keadaan, marah dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu depression. Depression itu adalah kondisi di mana kondisi yang paling bawah dari tahap berduka ini ya. Jadi tahap di mana depresi itu kita akan merasa hopeless, kita akan melarikan diri barangkali, atau kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Kita sudah menyerah seperti itu ya. Kita sudah lelah dengan keadaan dan kita tidak bisa move on seperti itu. Jadi depresi ini akan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga dia akan mengganggu aktivitas sehari-harinya ya. Nah, kemudian apabila orang-orang yang dia itu depresinya sudah mulai berakhir atau depresinya dia sudah mulai memudar seperti itu, kemudian tahap berduka selanjutnya yaitu adalah bargaining. Ya, bargaining itu adalah tawar-menawar dengan kondisinya ya. Dia barangkali dia akan telling story dulu seperti itu, flashback zaman dulu misalnya, kenapa bisa saya terjadi, atau barangkali ini memang karma misalnya, atau barangkali ini memang balasan dari perbuatan-perbuatan saya yang memang saya lakukan dulu misalnya. Jadi dia akan mencari pembenaran, dia akan mencari hal-hal yang menurut dia itu memang layak untuk mendapatkannya, atau memang sudah sepantasnya saya mendapatkan itu misalnya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi bargaining. Nah, ketika bargaining itu sudah muncul pada diri kita, itu sudah mulai ke arah acceptance atau penerimaan dengan kondisi yang ada ya. Jadi dia sudah akhirnya, kalau bargaining sudah selesai, ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap acceptance. Acceptance itu adalah ketika dia akan mengeksplor suatu pilihan ya. Jadi pilihan yang saya ambil itu barangkali konsekuensinya A, B, C, D misalnya. Kemudian saya akan merencanakan rencana baru di tempat yang baru misalnya. Ya, kemudian saya sudah tidak membahas hal-hal itu lagi. Saya sudah move on seperti itu. Nah, itu adalah kondisi-kondisi acceptance. Nah, ini adalah tahap berduka menurut Kubler-Ross yang dia itu secara kurva digambarkan seperti ini ya. Jadi denial dia akan naik, kemudian denial titik pada saat dia mendapatkan permasalahan, kemudian anger dia akan marah, akan naik kurvanya, kemudian depression dia akan langsung turun dan anjlok seperti itu. Kemudian kalau dia sudah masuk ke arah bargaining, dia sudah mulai beranjak naik pelan-pelan dan akhirnya dia acceptance. Nah, kalau dia sudah acceptance di sini, kemudian dia stabil misalnya, dia disebut resisten ya. Dia sudah mengalami resisten, dia sudah mengalami resilient, di mana dia itu sudah bertahan dengan kondisi yang ada atau musibah yang dia alami. Tapi kalau akhirnya dia tumbuh lebih tinggi ya dari sebelumnya karena dia mendapatkan masalah tersebut, dia akan merasa dekat dengan Tuhannya, kemudian dia akan memperbaiki hubungan antara dia dengan manusia, dia akan melihat kondisi baru atau peluang yang baru. Nah, itu dimaksud dengan post traumatic growth. Jadi di mana dia itu akan menjadi lebih baik atau menjadi individu yang lebih baik lagi dari sebelumnya setelah dia mendapatkan suatu kejadian yang berupa traumatik. Nah, itu adalah proses seseorang itu mengalami kejadian yang berduka ataupun kejadian-kejadian yang dia bersifat traumatik. Oke, secara garis besar akan kita lihat pada slide selanjutnya. Next.
Baik, nah ini adalah penjelasan-penjelasan yang barangkali nanti bisa dibaca lebih detail atau dipahami lebih lanjut ya terkait dengan tahapan berduka menurut Kubler-Ross. Ya, ini adalah denial, penyangkalan atau penolakan, yaitu adalah suatu pertahanan sementara untuk diri sendiri. Nah, reaksi normal yang muncul pada tahap ini yaitu adalah menolak akan keadaan dan menganggap bahwasanya apa yang terjadi bukanlah hal yang nyata karena individu sedang dipenuhi dengan emosi. Nah, kemudian secara alami denial ini bisa terjadi sebagai bentuk dari defense diri ketika sendiri bahwa apa yang terjadi itu bukanlah hal yang buruk. Ya, nah denial itu juga perasaan yang pada umumnya akan digantikan dengan kesadaran yang mendalam akan kepemilikan dan individu yang ditinggalkan itu setelah kematian. Nah, pada tahap ini respon yang akan muncul pada seseorang itu misalnya adalah gelombang rasa sakit ya, kemudian kaget ya, tidak percaya ataupun mengingkari kenyataan ya. Bisa dalam waktu beberapa menit atau sampai beberapa tahun. Jadi tergantung dari penerimaan seseorang. Makanya pada tahap berduka ini semakin sering seseorang itu mengalami hal-hal yang memang dia itu bersifat traumatik, maka dia akan cepat untuk dia itu sampai ke tahap penerimaan. Tapi kalau ini baru pertama kali, kemudian ini tidak ada dalam pikiran dia untuk mengalami seperti ini, nah itu bisa jadi dia akan mengalami hal-hal yang dia itu memanjang seperti itu ya. Jadi memanjang dalam artian akan semakin lama ya. Nah, itu adalah berduka menurut Kubler-Ross. Baik, kita akan lanjutkan. Next. Baik, ini adalah tahapan berduka yang kedua menurut Kubler-Ross, yaitu anger ataupun marah. Ya. Yaitu adalah ketika individu mulai menyadari kalau apa yang terjadi itu adalah nyata dan rasa sakit yang belum bisa diterima. Ya. Seperti individu ini akan menjadi frustasi ya, kemudian dia akan melampiaskan rasa sakitnya melalui kemarahan karena merasa tidak adil dengan apa yang terjadi. Nah, kemudian tahapan ini juga akan muncul rasa marah kadang diarahkan pada orang yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami seseorang ya, seperti membenci orang yang sudah meninggal, kemudian merasa kecewa akan peristiwa yang terjadi gitu ya. Tapi bisa jadi pada tahapan berduka yang anger ini bukan tidak mungkin rasa marah itu atau rasa benci atau rasa kecewa itu dilampiaskan kepada orang yang tidak berkaitan gitu ya. Jadi bisa jadi ke siapapun, kepada lingkungan, ke orang lain yang ada di sekitar dan lain sebagainya. Nah, respon psikologis yang muncul pada tahap ini tuh biasanya adalah kenapa ini harus terjadi gitu. Kenapa harus saya? Ini tidak adil bagi saya seperti itu. Saya sudah menjadi orang yang baik, tapi saya kenapa yang terdapat yang mengalami musibah ini seperti itu. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di mana tahapan berduka anger. Oke, nah tahap selanjutnya pada Kubler-Ross cycle ini adalah next. Yang ketiga yaitu adalah depression atau depresi. Depresi itu adalah puncaknya atau ketika rasa duka cita itu terjadi secara berlarut-larut atau dia itu sudah berlangsung lama seperti itu ya. Nah, pada tahap ini individu itu akan mengalami kesedihan, akan mengalami kekhawatiran dan juga kegelisahan yang sangat mendalam sampai tidak punya semangat untuk hidup ya. Nah, pada tahap ini individu itu akan menunjukkan sikap untuk menarik diri, kemudian bersikap sangat menurut ya, kemudian menyatakan keputusasaan, kesedihan, keraguan-raguan, merasa tidak berharga, bahkan cenderung mengisolasi diri dari lingkungannya. Makanya jangan sampai seseorang yang mengalami berduka itu ke tahap depresi ya, sehingga kita bisa tarik kembali ke kehidupan semula sehingga dia tidak mengalami yang bersifat traumatik atau depresinya itu terlalu mendalam. Baik, selanjutnya adalah pada tahap ini itu tidak disarankan untuk mencoba menghibur individu yang berada pada tahapan ini. Jadi kalau seorang dia udah depresi, tidak kita sarankan untuk menghiburnya. Akan tetapi apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah mendengarkan ya, dan juga
fase ini tuh akan berakhir ketika seseorang itu mendapatkan klarifikasi dan jaminan yang dapat meyakinkan bahwa hidup mereka itu akan baik-baik saja, seperti itu. Jadi depresi ini bisa jadi sebuah persiapan untuk melepaskan ataupun menerima seluruh keadaan, ya. Fase ini dapat berkurang dengan afeksi, ya, berupa pelukan ataupun pujian. Jadi yang tadi sudah kita bahas di atas, pada tahap depresi itu jangan sampai kita kurangi untuk kita menghibur kalau memang dia sudah masuk ke fase depresi. Jadi kita lebih kepada pujian, kepada pelukan, ataupun kepada keberadaan diri kita di sekitarnya. Nah, respon psikologis yang muncul pada tahap ini biasanya akan muncul kalimat-kalimat seperti saya sangat saya akan mati, saya sangat tidak berharga, saya tidak dipedulikan oleh orang lain, apa keuntungan saya untuk hidup lagi, gitu ya. Saya merindukan orang yang saya cintai, seperti itu. Jadi kondisi-kondisi di mana dia itu sudah merasa bahwasanya dia tidak ada yang melindungi, bahwasanya dia merasa sendiri, dan kondisi di mana dia itu sudah tidak baik-baik saja untuk melakukan hal-hal yang barangkali setiap hari dia lakukan. Ya, jadi perlu kita lihat bahwasanya depresi itu menjadi pintu masuk, ya, ataupun pintu keluar untuk menerima ataupun untuk melepas apa yang ia alami. Nah, setelah seseorang itu mengalami depresi pada tahapan-tahapan berduka menurut Kübler-Ross ini, kita akan masuk ke tahap selanjutnya yang keempat, yaitu next. Baik, ya, ini adalah bargaining atau tawar-menawar, ya. Nah, biasanya individu ini akan diam-diam membuat kesepakatan untuk perjalanan hidup, ya, dengan Tuhan sebagai upaya melindungi diri sendiri dari rasa sakit. Jadi dia sudah mulai tawar-menawar, dia sudah mulai merasa bahwasanya ini paling jalan terbaik untuk saya, ini pasti yang sudah diberikan yang terbaik, seperti itu, ya. Nah, pada fase ini adalah fase pertahanan yang paling lemah dalam melindungi seseorang dari kenyataan yang menyakitkan. Nah, pada fase ini seseorang itu mulai percaya terhadap apa yang sudah menimpanya, bahwa itu adalah kenyataan, ya. Nah, setelah kemarahan mulai memudar, mulai timbul perasaan bersalah atau penyesalan. Nah, secara psikologis individu itu akan mengatakan pada fase bargaining ini, barangkali saya mengerti saya akan mati, tetapi jika saya memiliki lebih banyak waktu, saya akan melakukan ini, itu. Seandainya saya ada di posisi dia, pasti saya juga akan merasa sedih, seperti itu. Tapi ini pasti yang terbaik untuk saya, misalnya. Selanjutnya bisa jadi muncul kalimat semua ini tidak akan terjadi kalau saja saya tidak memilih, kalau saja saya tidak melakukan hal ini, kalau saja saya tidak membuat kegaduhan dan lain sebagainya, ya. Nah, biarkan saya hidup untuk melihat anak saya di wisuda, biarkan saya tetap bisa menjadi orang yang berguna walaupun saya memiliki penyakit, misalnya. Nah, banyak hal yang akan muncul pada bargaining seperti ini atau tahap bargaining. Saya akan melakukan apapun untuk beberapa tahun agar saya hidup sejahtera, misalnya. Saya akan memberikan simpanan saya ini jikalau nanti saya meninggal, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang akan muncul pada tahapan berduka atau Kübler-Ross bargaining, ya. Baik, selanjutnya next. Baik. Nah, ini adalah tahapan berduka menurut Kübler-Ross yang terakhir, yaitu acceptance atau penerimaan. Nah, penerimaan itu adalah tahapan terakhir ketika individu sudah mulai menerima kenyataan dengan ikhlas, dengan tenang, tanpa emosi, ataupun emosi sudah mulai kembali stabil dan mulai memandang ke masa depan. Mengambil hikmah dan menyadari kalaupun kematian itu pasti akan terjadi pada siapapun dan waktulah yang akan menentukan. Nah, reaksi psikologis yang akan muncul pada tahap acceptance ini adalah semua akan baik-baik saja dan saya bisa menghadapi ini. Nah, ini adalah kondisi di mana dia sudah menerima keadaan, di mana dia sudah mengerti bahwasanya itu yang terbaik untuk dia dan dia akan menjalani kehidupannya. Dia akan menjalani sisa kehidupan yang dia miliki.
Nah, ini adalah tahapan berduka menurut Kubler-Ross yang terakhir. Baik, dari kelima state ini atau tahapan ini barangkali kita sudah pernah melaluinya ya, tapi setiap orang kan berbeda-beda. Bisa jadi dimulai dari denial, kemudian depression, kemudian anger, bargaining, ataupun acceptance. Atau bisa jadi langsung acceptance dengan kejadian yang dia alami. Setiap orang kan berbeda-beda tergantung dari pengalamannya, tergantung dengan kejadiannya, tergantung dari pola pikirnya, tergantung dengan barangkali pendidikannya, didikan orang tua, lingkungan, teman, peer groupnya, dan lain sebagainya. Oke, dan lain sebagainya. Oke, barangkali kita akan lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada berduka ya secara normalnya. Next. Baik, nah ini adalah barangkali ekspektasi untuk tahap berduka ya, dia akan denial, anger, depression, bargaining, dan acceptance. Akan tetapi biasanya yang kita akan lalui itu seperti ini gitu ya. Kita akan mulai dari denial, kemudian dia akan muter-muter tidak jelas dan lain sebagainya seperti itu ya, dan arahnya tidak tahu kemana seperti itu, dan akhirnya ke acceptance. Walaupun ke tahap acceptance itu pasti akan ke sana, tapi kita tidak tahu kapan itu akan kita lalui. Nah, ini adalah yang sering terjadi ya. Ini saya gambarkan di sini, ini adalah yang sering terjadi. Baik. Nah, ini adalah tipe berduka ya. Menurut North American Nursing Diagnosis Association atau NANDA merumuskan bahwasannya tipe berduka itu ada dua, yaitu berduka diantisipasi dan juga berduka disfungsional. Apa definisi dari masing-masing tipe berduka ini? Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah definisi berduka diantisipasi, yaitu adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu dalam merespon kehilangan yang aktual ataupun yang dirasakan seseorang. Ya, hubungan atau kedekatan, kemudian objek atau ketidakmampuan fungsional sebelum terjadinya kehilangan. Nah, tipe ini masih dalam batas normal. Nah, ini adalah kondisi di mana seseorang itu akan mengalami diantisipasi. Jadi dia akan mengantisipasi pengalaman-pengalaman sebelumnya akan kehilangan yang aktual atau yang dirasakan oleh orang lain. Nah, next. Baik, ini adalah tanda dan gejala berduka diantisipasi ya, mulai dia marah ya, kemudian menolak potensial kehilangan, kemudian menolak kehilangan yang signifikan, kemudian dia mengekspresikan distres dari potensial kehilangan, kemudian dia memiliki rasa bersalah, kemudian dia ada perubahan-perubahan kebiasaan makan, pola tidur ataupun pola mimpi seperti itu ya. Kemudian ada perubahan pola komunikasi, perubahan libido, tawar-menawar, ya, kemudian kesulitan mengkaitkan yang baru dengan peran yang berbeda, ya, kemudian potensial kehilangan objek yang signifikan, misalnya orang, hak milik, pekerjaan, status, rumah, bagian ataupun proses tubuh seperti itu ya. Kemudian dia berduka cita, kemudian perubahan tingkat aktivitas. Nah, ini adalah tanda dan gejala berduka diantisipasi. Jadi ini masih dalam tahap wajar ya pada seseorang yang dia mengalami berduka. Next. Baik, selanjutnya adalah definisi berduka disfungsional, yaitu adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu yang responnya itu dibesar-besarkan saat individu itu kehilangan secara aktual maupun potensial. Seperti hubungan, objek, ataupun ketidakmampuan fungsional. Tipe ini kadang-kadang menjurus ke tipikal ataupun abnormal ataupun kesalahan atau kekacauan. Jadi berduka disfungsional itu dia akan membesar-besarkan dari apa yang aktual terjadi pada dirinya akan suatu kehilangan, atau dia akan berpotensi kehilangan sesuatu sehingga dia akan besar-besarkan. Nah, dia adalah definisi dari berduka disfungsional. Nah, pada fase berduka itu ada beberapa hal yang harus dilalui oleh orang-orang ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada teorinya Kubler-Ross. Di sini juga ada beberapa
fase yang barangkali akan muncul pada berduka. Next. Nah, pada fase awal, seseorang yang akan berduka itu akan menunjukkan reaksi shock, tidak yakin, tidak percaya, atau mungkin perasaan dingin, ya, perasaan kebal atau bingung. Kemudian perasaan tersebut itu berlangsung selama beberapa hari, kemudian individu itu kembali pada perasaan berduka yang berlebihan. Nah, selanjutnya individu akan merasakan konflik dan mengekspresikan dengan menangis dan ketakutan. Pada fase ini akan berlangsung selama beberapa minggu, ya. Nah, kemudian ada fase pertengahan pada fase berduka, yaitu adalah fase kedua dimulai dari minggu ketiga atau ditandai dengan adanya perilaku obsesif, ya. Nah, obsesif itu adalah perilaku di mana kita menginginkan sesuatu secara berlebihan. Kita memiliki obsesi di sana. Ya, sebuah perilaku yang terus-menerus atau berulang-ulang dari peristiwa kehilangan yang terjadi, ya. Jadi dia akan lakukan secara terus-menerus, ya. Nah, kemudian fase pemulihan itu adalah fase terakhir yang dialami seseorang setelah tahun pertama dia kehilangan. Nah, individu yang akan memutuskan untuk tidak mengenang masa lalu atau memilih untuk melanjutkan kehidupannya, ini akan masuk ke fase pemulihan. Nah, pada fase ini individu itu sudah mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi dia sudah mulai berbaur dengan lingkungan, dia sudah mulai membuka diri, dia sudah mulai mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah fase-fase pemulihan, ya. Nanti silakan baca teorinya tentang post traumatic growth. Di sana itu adalah fase pemulihan yang akan muncul pada kejadian-kejadian setelah traumatik, ya. Jadi kejadian positif, ya. Kalau kejadian negatif itu kan post traumatic stress disorder, ya. Jadi dia adalah permasalahan-permasalahan yang akan muncul setelah kejadian kejadian traumatik, ya, kejadian yang bersifat traumatik dan dia itu negatif, ya, itu PTSD. Tapi kalau dia kejadian yang akan muncul pada seseorang setelah mengalami kejadian traumatik dan dia itu bersifat positif, yaitu post traumatic growth. Kalau dia tidak ada perubahan, ya, dari sebelum dan setelah dia mengalami trauma, dia disebut dengan resilient. Jadi dia bertahan dengan kondisi yang ada saat ini. Oke, nah itu adalah fase berduka. Kita akan lihat jenis berduka. Next. Baik, ini adalah jenis berduka, ya. Ada berduka normal, berduka antisipatif, ya, berduka yang rumit ataupun berduka yang tertutup, ya. Setiap masing-masing jenis berduka ini dia memiliki tanda dan gejalanya masing-masing. Misalnya berduka normal itu adalah terdiri dari perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal terhadap kehilangan. Ya, misalnya kesedihan, kemarahan, menangis, kesepian, dan menarik diri dari aktivitas untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya adalah berduka antisipatif, yaitu proses melepaskan diri yang muncul sebelum kehilangan atau kematian yang sesungguhnya terjadi. Misalnya ketika menerima diagnosa terminal, misalnya kanker, misalnya. Kemudian penyakit-penyakit degeneratif yang dia bersifat menahun atau penyakit-penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan barangkali seperti itu. Nah, dia akan mengalami berduka antisipatif ini, atau seseorang akan mulai proses perpisahan dan menyelesaikan berbagai urusan di dunia sebelum ajalnya tiba. Misalnya ketika dia sudah didiagnosa usianya tinggal 3 bulan misalnya, maka dia akan berbuat baik, kemudian dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu barangkali. Nah, itu adalah berduka antisipatif. Jadi dia sudah bisa mengantisipasi terkait dengan kehilangan yang akan muncul pada dirinya. Nah, selanjutnya adalah berduka yang rumit, yaitu dialami oleh seseorang yang sulit untuk maju ke tahap selanjutnya, ya, yaitu tahap kedukaan yang dia itu bersifat normal. Nah, masa berkabung itu seolah-olah tidak kunjung berakhir seperti itu, ya. Kemudian dan dapat mengancam hubungan orang yang bersangkutan dengan orang lain. Jadi berduka yang rumit itu adalah kondisi di mana pintu keluarnya itu tidak terlihat, ya. Jadi kalau kita melihat fase dari Kübler-Ross tadi, harusnya dia denial, anger, depression, bargaining, kemudian dia acceptance. Dia tidak terlihat ketika dia sudah sampai sudah sampai ke tahap depresi misalnya. Dia tidak terlihat bargainingnya itu kapan mulainya atau depresinya itu kapan berakhir sih.
bisa jadi dia akan kembali lagi kepada denialnya. Setelah dia depression, kembali ke denial, kembali ke anger dan lain sebagainya. Jadi dia itu berduka yang rumit. Jadi tidak jelas kapan dia akan berakhirnya. Oke, yang terakhir adalah jenis berduka, yaitu berduka tertutup, yaitu adalah kedukaan akibat kehilangan yang tidak dapat diakui secara terbuka. Misalnya adalah kehilangan pasangan karena HIV/AIDS, misalnya anak yang mengalami kematian orang tua tiri misalnya, ataupun ibu yang kehilangan anaknya di kandungan atau ketika bersalin. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan secara terbuka seperti itu ya, atau penyebutan yang berduka tertutup ini susah diungkapkan dengan kata-kata, misalnya seperti itu. Seperti kalau misalnya kita melihat kasusnya almarhum Eril ya, misalnya anaknya Gubernur Jawa Barat ya. Nah di sana kan kalau kita lihat seseorang anak yang kehilangan ayah misalnya, dia kan disebut anak yatim. Ketika anak kehilangan ibunya, dia disebut anak piatu, seperti itu ya. Kalau anak kehilangan orang tuanya, dia disebut dengan yatim piatu, seperti itu ya. Kemudian ketika suami kehilangan istri, dia disebut dengan duda, seperti itu. Kemudian kalau istri kehilangan suami, dia disebut janda, seperti itu gitu ya. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan bagaimana kehilangan seorang orang tua itu kehilangan anaknya. Jadi itu adalah berduka yang dia tertutup, yang dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dia tidak bisa tertuang dalam tulisan dan lain sebagainya. Nah itu adalah berduka tertutup yang memang dia tidak bisa diakui secara terbuka, dia tidak bisa mengungkapkan, seperti itu. Itu adalah contohnya. Oke, baik, saya rasa cukup jelas ya terkait dengan jenis-jenis berduka. Jadi nanti ketika kita mengkaji pasien, kita sudah paham jenisnya berduka ini apa, sehingga apa yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita berikan pada pasien ini itu bisa kita lewati. Oke, cukup jelas ya. Oke, baik, next. Baik, nah ini adalah diagnosa keperawatan yang bisa kita angkat pada berduka. Yang pertama adalah berduka berhubungan dengan kematian keluarga atau orang yang berarti. Berduka berhubungan dengan antisipasi kematian keluarga atau orang yang berarti. Ataupun berduka berhubungan dengan kehilangan objek, pekerjaan, fungsi, status, bagian tubuh, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Jadi kehilangan objek itu misalnya dia kehilangan rumah, kehilangan motor, kehilangan mobil, dan lain sebagainya. Kehilangan pekerjaan itu bisa jadi karena dia PHK ya. Kehilangan fungsi, barangkali dia fungsinya dia sebagai kepala keluarga misalnya, kemudian dia tidak lagi bekerja dan lain sebagainya. Bisa jadi fungsi kepala keluarga dia akan kehilangan. Status misalnya, status yang awalnya dia memiliki power dan akhirnya dia tidak memiliki power, nah itu juga masuk dalam proses kehilangan. Ataupun kehilangan bagian tubuh, misalkan dia harus diamputasi, misalnya dia harus memiliki kegiatan yang lain dan lain sebagainya, ataupun hubungan sosial ya. Jadi itu menjadi salah satu yang bisa kita lakukan ya. Kemudian diagnosa yang terakhir, berduka berhubungan dengan antisipasi kehilangan ya. Sama ya, antisipasi kehilangan itu jadi sudah melihat bahwa ini akan berpotensi kehilangan, sehingga kita akan membuat antisipasinya ya. Nah kita akan lihat selanjutnya, next. Baik, ini adalah tanda dan gejala yang akan muncul pada pasien atau pada orang-orang yang dia itu mengalami fase kehilangan ya. Yang pertama adalah dia akan kehilangan mayor. Tanda dan gejala mayor itu adalah tanda gejala yang dia itu muncul secara besar ya. Kemudian minor itu yang terlihat kecil ya, bisa dilihat di sini ya. Oke, baik, next. Baik, ini adalah luaran ya. Luaran yang diharapkan ya, atau kriteria hasil yang diharapkan setelah kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien-pasien atau pada klien dengan kehilangan. Yang pertama adalah verbalisasi menerima kehilangan itu meningkat. Jadi dia sudah mulai acceptance dengan kejadian dan dia ada peningkatan dari pertama kali kita bertemu sampai kita melakukan asuhan keperawatan dan terakhir kita bertemu. Selanjutnya adalah verbalisasi harapan meningkat. Jadi akan muncul secara verbal bahwasanya dia memiliki harapan setelah ini. Dia memiliki cita-cita yang harus ia lalui dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga adalah verbalisasi perasaan sedih menurun, verbalisasi perasaan bersalah atau menyalahkan orang lain menurun, kemudian dia menangis menurun dan konsentrasi dia membaik. Oke, baik. Nah, ini adalah luaran-luaran atau kriteria hasil yang akan muncul pada asuhan keperawatan dengan kehilangan. Tindakan keperawatan apa yang bisa kita lakukan pada pasien dengan kehilangan? Next. Nah, ini adalah tindakan keperawatannya, yaitu dukungan proses berduka ataupun dukungan emosional. Ya, barangkali secara lebih rinci nanti bisa dilihat di SIKI ya, standar intervensi keperawatan Indonesia. Jadi di sana apa yang harus kita lakukan terkait dengan dukungan proses berduka dan dukungan emosional ya. Next. Nah, barangkali di sini saya akan perlihatkan secara sekilas ya. Ini adalah tindakan-tindakan pada dukungan proses berduka ya. Ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi ya. Nah, perlu diingat, dilihat terlebih dahulu jenis dari berdukanya apa, kemudian setelah itu kata-kata yang tepatnya apa ya. Jangan sampai nanti pada saat dia ternyata jenisnya adalah tertutup, kemudian dia masuk pada fase depresi, kemudian kita menghibur, bernyanyi dan lain sebagainya, itu kurang tepat ya. Jadi silakan dilihat di sini observasi apa yang tepat, terapeutiknya apa, dan edukasinya apa sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh kita ya. Yang klien hadapi itu seperti apa sehingga nanti intervensi yang kita berikan itu tepat ya, dukungan proses berduka. Next. Baik, nah ini adalah dukungan emosional. Ini juga sama, ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, dan ada kolaborasi. Rujuk untuk konseling jika perlu. Nah, perlu kita lihat bahwasanya tidak setiap orang itu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bisa jadi dia membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan, melihat dari sisi yang lain sehingga permasalahan itu bisa kita urai dan bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, nanti secara rigid bisa dilihat di SIKI. Baik, next. Baik, barangkali cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi asuhan keperawatan pada klien dengan berduka ataupun kehilangan. Oke, see you on the next video. Bye.